Masih kita dalam kajian yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wa afdhalus syahadah fi sabilillah a'zam min an yuhat bihi wa ajal wa akbar min an ya'khudhuhu haddun wa miqdarun. Keutamaan orang mati syahid ini sulit untuk diungkap kebesarannya. Gak bisa dibatasi, lebih besar, lebih agung dari semua ungkapan tentang keutamaan pahala. Pakai rasional aja, gimana pahalanya orang yang sampai mau mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Nggih. Kalau puasa pahalanya besar, sholat pahalanya besar, gimana dengan amalan yang mempertaruhkan nyawa? Ya kita semuanya tahu yang namanya pahala itu tergantung payah. Sampean hadir pengajian ini dari mana? Ada yang dari depan-depan sini, ya pahalanya segitu. Ada yang dari daerah mana itu? Sekolahan Rohmai. Semanding tambah jauh lagi. Wonten sing teko Arhanut niku. Waduh iku ngarang ploso iku. Ado maneh. Ada yang dari mana ini? Sampeyan teko ndi? Soviet atau Rusia? Dari Dinoyo. Lah yang paling besar pahalanya itu yang paling jauh datang. Itu sudah lumrah. Dari Malang datang ke sini pahalanya besar. Dari Batu, tak pikir-pikir aku sih paling gede ganjaran. Saya dari Batu ke sini, pahala saya besar. Nah kalau sampean di sini-sini, ya pahalanya tidak besar. Yang rumahnya di sini-sini, yang rumahnya di jalan ini, jalan apa ini namanya? Jalan dekat masjid ini, jalan besar namanya Mendau. Pronoyudo. Nah, yang di Pronoyudo ini pahalanya sedikit, kecuali kalau sampean mau pengajian muter lewat Bandulan. Ya. Jadi memang selalunya ketaatan itu pahalanya tergantung payah dan capeknya. Nah, mana sekarang coba amalan ibadah yang sampai nyawa sebagai taruhannya? Hadirin, orang jihad itu, yang dimaksud jihad di sini adalah jihad nyawa, perang. Itu kalau tidak mati cacat hadirin. Ya. Ada yang pulang giginya habis. Ya dulu gitu kalau perang. Ada yang pulang tangannya tinggal satu, ada yang pincang, nggak mati. Ada yang pulang sakit berapa hari meninggal. Itu biasa orang jihad di jalan Allah itu seperti itu. Makanya kata beliau, kalau mau diungkap pahalanya wis gak iso wis. Ya. Allah berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sekali-kali menyangka bahwa mereka yang dibunuh di jalan Allah mati, akan tetapi mereka tetap hidup. Indallahi yurzaqun, di sisi Allah tetap diberi karunia oleh Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka bahagia. Mereka enggak mati, mereka hidup. Mereka bahagia atas pemberiannya Allah dari kebesarannya, dari keutamaannya. Wa yastabshiruna
billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Akhirnya mereka diberi oleh Allah suatu kenikmatan yang di situ nggak ada ketakutan dan nggak ada kegelisahan. Wes, masya Allah, ini pahalanya begitu besar. Makanya cita-citanya para sahabat, cita-citanya para tabi'in diantaranya adalah meninggal dalam keadaan syahid. Nah, syahadah itu atau mati syahid itu dibagi 3 macam. Ada yang syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Orang yang syahid di dunia, mati syahid di dunia tapi nggak dianggap di akhirat, cuman di dunia syahid, di akhirat nggak syahid. Ada yang di dunia tok syahid, ada yang di dunia nggak syahid, di akhirat syahid. Ada yang di dunia, di akhirat syahid. Siapa? Yang pertama, dunia syahid, akhirat tidak. Orang yang mati di jalan Allah, mati syahid tapi niatnya bukan membela Allah. Bela Allah iki apa? Iki mulai tak bahas ya. Membela Allah itu membela agama Allah. Kalau agama ini mau dijatuhkan, agama ini mau dilecehkan, agama ini mau dihina, kemudian saya jelasin bahwa apa yang dilakukan itu namanya bela agama Allah. Jadi kalimat bela Allah itu bela agamanya Allah, bukan bela Allah. Kita bela Allah itu memang nasnya gitu, intan surullah yang surkum. Kalau kau bela Allah, kau dibela oleh Allah. Maknanya intan surdinallah. Masuk Gusti Allah dibela? Ya enggak lah. Nah, itu namanya bihadfil mudhaf. Jadi biasa lah. Fas'alil qaryata, tanyalah kampung, tanyalah ahlal qaryah, tanyalah penduduk kampung itu. Bela Allah itu bela agamanya Allah. Lah kalau membela agamanya Allah ini enggak boleh, ya mukhalifun linnas, menentang Al-Quran. Kalau bela Allah, ya enggak mungkin. Siapa yang mau bela Allah itu kok goblok sih Bani? Maksud saya mau bela Allah, ya nggak mungkin lah Allah sekuat itu. Bela Allah itu bukan bela Allah, bela agama Allah. Nih, nah kalau saya, ya kita harus nasnya, Qurannya bela Allah. Ya. Nah, tapi artinya adalah membela agama Allah. Lah kalau bela agama Allah nggak boleh, hati-hati kok. Terus gimana dengan Quran? Intan surullah, kalau kau bela Allah, yang surkum wa yuthabbit aqdamakum, Allah membelamu dan mengkokohkan. Ini Quran ini. Tapi intan surullahnya itu, kalau kau bela Allah, bela agama Allah. Ya. Karena ada pernyataan orang-orang sudah dari dulu, Allah itu nggak perlu dibela. Ini pernyataan ini maksudnya apa? Agama Allah nggak perlu dibela? Agamamu nggak perlu dibela? Kalau gitu nggak usah bikin organisasi Islam. Karena organisasi Islam ini dibentuk untuk membela agama Allah. Gitu. Kalau tidak perlu juga agama Allah dibela, Anda murtad karena Anda nentang nas sharih Al-Quran. Ya. Maka itu mereka orang-orang yang mati syahid dalam keadaan syahid itu 3 macam. Syahid di dunia, orang yang hanya mati syahid di dunia untuk cari uang. Tentara, TNI, kira-kira tentara ini. TNI ini
ketika perang di Papua, perang di mana, itu mati syahid kalau sampai ditembak. Asal dia niatnya adalah membela agama Allah. Membela agama Allah adalah membela negara ini dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Maka dia mati syahid dunia akhirat. Tapi kalau tentaranya cuma niatnya cari uang saja, tidak ada pikiran niat ke sana, maka dia itu syahid dunia. Di dunia dihukumi syahid, tapi di akhirat tidak. Karena Allah tahu apa yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, kalau niatnya karena Allah, meninggal dalam keadaan perang, namanya syahid dunia dan akhirat. Meninggal di medan perang tapi bukan karena Allah, syahid dunia. Syahid akhirat, ada yang di dunia nggak dihukumi syahid, tapi di akhirat dia disebut dengan mati syahid. Siapa di antaranya? Orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam. Kalau nek kepingin syahid, ojo belajar renang. Jadi kalau nek pas renang kedelep nek ngene kali, mati syahid. Jadi orang yang mati syahid, orang masuk pinter renang, mati di tengah laut, ya, tidak mungkin bisa renang. Ya, masalahnya bukan bisa renang, nggak bisa renang. Pokoknya orang yang matinya tenggelam itu di akhirat dianggap syahid. Satu. Yang kedua, sakit perut. Ibu-ibu ngelahirin, meninggal mati syahid. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau melahirkan terus tahu sakit kan perutnya itu, kontraksi, iya. Kontraksi itu kan sakit, terus akhirnya meninggal, mati syahid. Ya. Bapak-bapak yang menjadi sebab kematian istri yang melahirkan, tidak usah sedih, ojo terus merasa bersalah. Coba gak gawe anak lah, gak mati bojoku. Jangan merasa sedih. Anda berarti mengantarkan istri Anda mati dalam keadaan syahid. Yang ketiga, meninggalnya orang jatuh cinta. Tapi gak bunuh diri. Jadi ada orang itu cinta dengan seseorang sampai tersiksa dan meninggal dalam keadaan cinta. Tapi dengan syarat cinta tanpa nafsu, dengan kaidah lau ikhtala, kalau orang dua yang saling cinta itu dibiarkan berduaan, gak melakukan apapun, berarti murni cinta bukan nafsu, terus mati syahid, kayak film India wis. Ya. Jadi kamu senang dengan seorang wanita, cuman kamu gak WA, gak apa, cuman tersiksa dengan kasih sayang dan cinta tersebut hingga akhirnya engkau game over. Gimana hukumnya? Syahid akhirat, selama bukan karena nafsu. Enak kan? Ya. Dan lain-lain, banyak syahidul akhirah itu banyak. Ya. Sakit perut, tenggelam, atau apa mana ya? Terbakar juga, kebakaran rumah, itu mati syahid. Kemudian Allah berfirman, walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslih balahum
wa yudkhilhumul jannah arrafaha lahum. Dan mereka lah orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, ya, maka tidak akan dimusnahkan amal-amalnya. Masya Allah, beruntung. Sayahdihim wa yuslih balahum, akan diberi hidayah dan disucikan hatinya, masukkan surga untuk selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, orang mati syahid itu akan mendapatkan 7 keutamaan. Waduh. Apa aja? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lisyahidi 'indallah sab'a khisal. Sesungguhnya Allah akan memberikan buat orang yang mati syahid 7 perkara. Yang pertama, an yaghfira lahu fi awwali duf'atin min damih. Pertama kali menetes darahnya Allah ampuni semua dosa-dosanya. Itu kalau cuma netes satu, apalagi tetesan sebegitu banyaknya. Yang kedua, yara maq'adahu minal jannah. Dia, orang yang mati syahid itu belum apa-apa sudah ditunjukkan tempat dan posisinya nanti di surga Allah. Yang ketiga, wa yuhalla hilyatul iman, dihiasi dengan hiasan iman. Yang keempat, yujaru min adzabil qabr, akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Wa ya'manu minal faza'il akbar, kiamat orang ketakutan, dia enggak akan diberi rasa takut oleh Allah. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, dibangkitkan nanti di hari kiamat dan di atas kepalanya ada mahkota yang begitu mulia, mahkota kedamaian. Al-yaqutah min khair, ya. Al-yaqutah minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Padahal mahkota ini ada yakutnya, ada permatanya. Yang permatanya satu aja, satu permatanya lebih afdol, lebih indah dari dunia dan segala isinya. Wa yuzawwaj 72 zaujah minal huril ain, dinikahkan nanti oleh Allah dengan 72 bidadari. Orang kepengen yang Palestina. Nih, delok ngene. Aku mulai mang di iming-imingi surga ngene sik gak pati pengen. Begitu 70 bidadari. Nih. Kalau sekarang mau jihad kemana ya? Cuman satu ini, Palestina itu. Nih, sing liyane gak jelas kabeh ndi jihad yang jelas tak ada. Palestina yang jelas-jelas Yahudi menguasai Yahudi Israel menguasai Palestina. Ini sudah yang jelas-jelas jihad. Sing liyane gak ono. Gak ada yang jelas jihadnya. Mana? Suriah ya gak jelas, muslim muslim. Ya, semuanya muslim sama muslim. Gak ada yang muslim sama orang kafir. Ya. Jihad oleh 70. Makanya kon sing gak wani rabi maneh. Mati syahid wis. Ya. Jadi dijamin rapi 70 luru sing blendek. Di dunia kan maksimal 4 lah. 4 iku maksimal, wis 4 ruwet maneh. Ojo meneh 4 loro ruwet kok meneh 4. Ya. Makanya ada satu suami cari cara mau nikah lagi. Kemudian dia lihat sandiwara, bilang ke istrinya, wahai istriku, barusan ada pengumuman dari raja, barang siapa yang istrinya cuma 1 dibunuh. Pikirnya cepetan radio kok. Kata istrinya, alhamdulillah, kapan lagi kau mati syahid kalau gak sekarang?
Gak apa-apa wis kilangan aku oleh 72 kon. Ya. Kemudian hadirin ya minal huril ain wa yashfa' fi sab'ina min agaribi, dan bisa memberi syafaat 70 saudaranya. Masya Allah. Makanya harapannya para mukmin adalah kalau bisa mati dalam keadaan syahid, alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa syai' ahab ilallah min qutarin au qutrataini wa atharain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah seperti 2 tetesan dan 2 bekas. Adapun tetesan yang pertama, dumu' min khasyatillah, tetesan air mata yang dipakai di tengah malam. Untuk apa? Untuk mendoakan umat atau untuk tahajud, untuk ibadah. Malam hari nangis. Apa nangis? Eling dosa aku. Oh, ini kata Rasulullah, nggak ada yang lebih dicintai dari tetesan air mata yang keluar dari mata seseorang karena takut kepada Allah. Ya Allah, aku akeh dosa nih, ya Allah aku tuh sampai nangis. Itu darah, itu air mata yang manfaat. Kalau air mata tangisannya untuk dunia nggak manfaat. Yang kedua, kutratu damin tuhraq fisabilillah, tetesan darah yang keluar ketika jihad di jalan Allah. 2 ini, air mata dan panjenengan kalau tidak bisa jihad untuk mengeluarkan tetesan darah, minimal tetesan air mata di tengah malam. Ya, air mata di tengah malam itu pahalanya besar, keuntungannya banyak. Ya. Kata ulama, tangismu di bantalmu tidak merubah apapun, tapi tangismu di sejadahmu menjadi sebab dikabulkannya, dimudahkannya hajatmu oleh Allah. Jadi bangun malam ibadah itu pahalanya besar. 1 tetes itu pahalanya seperti infak 1 gunung mas Uhud. Uhud itu gedene sak pira ya? Kan Uhud itu kan tidak 1, banyak gunung barisan nih. Coba bisa bayangkan besarnya pahala orang yang nangis karena Allah, takut. Tangisan yang enggak karena Allah percuma, entah energi. Tangisan kehilangan barang, tangisan kalah main togel, nangis sewengi, aduh masya Allah, kenapa kurang titik togel, sak huruf tok padahal. Ini tangisan nggak ada manfaatnya ini, petaka. Kemudian wa amal atharon fa atharun fi sabilillah. Adapun bekas adalah yang pertama, bekas orang jihad di jalan Allah. Yang kedua, atharun fi faridhah min faraidillah. Yang kedua, bekas kita itu melaksanakan kewajiban sholat, puasa dan lain-lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu syahid min alamil qatl illa kama yajid ahadukum masul qursah. Ya. Jadi gini hadirin, orang mati syahid itu paling enaknya sakaratul maut dibanding dengan yang lain. Ya. Jadi orang kalau yang namanya, saya pernah cerita itu, ceritanya Nabi Isa dikutip dalam kitabnya Imam Sya'rani Tanbihul Mukhtarin. Nabi Isa ini hadirin
bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Orang sakit gini tok waras. Ya. Minta air sembuh. Masya Allah, Nabi Isa itu top. Orang mati nangis-nangis, orang tuanya dipegang hidup. Orang sudah mulai banyak beriman oleh Nabi Isa. Tapi Bani Israel ini kan apa? Kritis. Wahai Isa, kau tuh cuman bisanya ngidupin jenazah yang usianya cuma 2 hari, 3 hari. Nanggung. Nek ngono sapa sing gak iso? BE ku mati suri. Bukan mati beneran. Kalau mati beneran itu nggak mungkin bisa kamu. Nah terus hidupkan anaknya Nabi Nuh. Namanya siapa? Sam bin Nuh. Sam iki modelnya Arab lahir. Sam. Nih. Sam bin Nuh itu anaknya Nabi Nuh. Katanya Nabi Isa, "Dullani ala qabri." Tunjukkan aku di mana kuburannya. Oh, aku tahu kuburannya Sam bin Nuh. Gak mungkin iso. Ini sudah mati 5.000 tahun yang lalu ini. 5.000 tahun yang lalu meninggal ini. Terus kamu hidupkan masuk akal. Umurin dunia saya ini sih 2000. Ya. Kalau semenjak diangkatnya lahirnya Nabi Isa ya, masih 2022. Kalau dari hijrahnya Rasul 1400 sekian, masih. Ini 5.000 tahun ini. Mana kuburannya? Kalau aku sampai bisa menghidupkan, aku beriman. Ya wes. Lah Sam bin Nuh ini kan anaknya Nabi Nuh yang nggak mau naik apa? Naik kapal ya? Yang nggak mau naik kapal, Sam. Meninggalnya masih muda. Kemudian Nabi Isa datang ke kuburannya sholat, minta sama Allah, ya Allah hidupkan. Setelah didoakan, subhanallah, kuburan itu buka, keluar Sam. Masih muda tapi rambutnya putih semuanya. Ditanya oleh Nabi Isa, "Loh, kenapa rambutmu putih?" "Loh, baru aja rambut saya putih ini." Ketika dipanggil, "Sam, bangun." Saking takutnya ini bangun adalah bangunnya hari kiamat. Diamal, dihitung nanti mendapatkan ganjaran atau pahala atau balasan bagi yang berbuat. Saking takutnya saya, rambut hitamnya diputih langsung. Memang orang itu hadirin, kalau rambutnya itu hitam, ketakutan cepet putih. Makanya ini bapak-bapak ini rambutnya perlu dilihat. Kalau putih berarti ketakutan istri itu. Nah, saya ireng plus, masya Allah istrinya solehah. Tapi putih-putih ini, waduh, rapi be zombie kon. Istri ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu ini kalau rambutnya tidak ada yang putih, berarti suaminya soleh. Tapi lewis putih cepet. Ya, ini kon rapi be Dracula gitu. Ya. Jadi orang itu kalau kaget, nah pengalaman sendiri mbah saya itu abah saya pernah cerita jatuh dari pesawat,
Dari atas pesawat itu tidak tahu pesawatnya mau jatuh atau gimana, terbang pendek terus akhirnya jatuh. Itu jaraknya lumayan. Saking takutnya dari pesawat itu jatuh, enggak terus dari pesawat yang berapa kilo gitu, tinggal dikit gitu mungkin ya, jatuh ke laut. Alhamdulillah selamat. Tapi begitu selesai putih semua rambutnya. Ono keweden kok ndukur. Ketakutan. Ya. Jadi ini juga Sam bin Nuh ini ketika bangun langsung putih rambutnya. Terus ditanya sama Nabi Isa, dari kapan kau mati? 5.000 tahun yang lalu. Apa yang kau dapat dulu ketika mati, alamul maut, sakratul maut? Demi Allah, sampai detik ini rasanya, pedihnya, sakitnya sakratul maut masih belum hilang dari tubuhku. 5.000 tahun. Kon sunat 3 dino wis hilang. Melahirkan 2-3 hari selesai. Ini 5.000 tahun, pedihnya sakratul maut belum hilang. Kayak orang itu dikuliti hidup-hidup. Sakitnya sakratul maut. Nah, makanya orang takut sakratul maut. Tapi hanya satu-satunya hadirin selain Nabi yang diringankan oleh Allah sakratul maut seperti orang yang mati syahid. Makanya orang mati syahid itu nggak pati ngerasano sakitnya sakrat. Ya, walaupun kelihatannya sakit, tembak di ini, tapi tidak sakit. Maka itu orang yang mati dalam keadaan syahid adalah betul-betul orang yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan apa? Mati syahid tadi itu disebut bahwa walaupun pas meninggalnya pun tidak pati loro, tidak sakit. Dan diriwayatkan bahwa arwahnya para syuhada itu dititipkan oleh Allah di perut-perut burung hijau. Nanti burung itu, ini kan belum masuk surga kita ini, kan orang nanti ini tidak dititipkan di perutnya burung hijau. Burung hijau ini makannya daun-daunan di surga atau buah-buahan di surga. Dan apa? Burung-burung yang di surga itu minumnya dari sungai-sungai surga. Wa ta'wi ila qanadil mu'allaqah bil arsh. Kemudian tempat tinggalnya ada di gindil atau di lampu-lampu di arsh. Istimewa. Nih. Jadi arwahnya para syuhada dititipkan oleh Allah di perut burung-burung surga. Dan diriwayatkan anna syahid yatamanna yarja ila dunya fayuqtal asyra marat lima yara min fadli syahadah. Saya tadi sebutkan siapa yang mau orang mati itu enggak pengen hidup lagi. Karena kalau hidup lagi nanti ngerasa sakratul maut yang kedua. Kapok wis. Hanyalah orang mati syahid yang pengen untuk apa? Dihidupkan lagi agar merasakan sakratul maut lagi. Saking enaknya. 10 kali kalau bisa. Ya. Hal yuftan asyahid fi qabri. Orang mati syahid apa ada ujian nanti di kuburnya? Faqala kafa bi barikati suyuf fitnah ala ra'si. Cukup pancaran pedang yang dipakai dalam berperang
adalah paling besarnya ujian yang ketika memecah kepalanya. Jadi ketika dia sigar, itulah ujian terbesarnya orang. Selanjutnya nggak ada lagi pertanyaan di kubur buat para syuhada nggak ada. Cari malaikat iki wis mati syahid ditakon man robbuka manusia dos gak kira mati syahid gak ngerti. Turu. Nek mati kuburanmu. Ini keutamaan mati syahid. Masya Allah. Ya. Jadi sampean niat mati syahid. Loh, berarti kan niatnya perang. Ya gak apa-apa. Kalau memang waktunya perang itu datang dengan Imam Mahdi ya atau Nabi Isa, kan itu kan perang itu nanti dengan orang-orang Yahudi yang akan memerangi kita, maka kita perang dengan mereka, bisa jadi kita mati syahid. Minta sama Allah, ya Rabb, matikan saya mati syahid, minimal syahidul akhirah. Asal jangan mati sangit. Mati sangit iku mati koyok-koyoke belo agama, tapi sing dimusuhi padha wong muslimi. Ngebom masjid, Allahu Akbar, iya apa? Masjid kok ledakan terus Allahu Akbar. Mateni wong Islam, Allahu Akbar. Kacau. Ya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat insyaallah mugi-mugi diparingi mati syahid. Amin Allahumma. Lho aduh aku wedi mati syahid. Kok lek gak mati syahid tetep mati padha ae. Apa kon lek gak mati syahid terus umurmu dawa sampai 250. Katanya orang Arab, man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Wong lek gak matine mbek celurit, nek gak matine mbek pedang, nek gak matine mbek tembak, ya mati mbek liyane. Kon milih ndi saiki? Mati ditembak ketika jalan di perang jihad di jalan Allah, atau mati kena corona? Padha mati nih. Cuman nek gak enak, mati kena corona. Mati kena bela agamane Allah. Nang ngene di Palestina ditembak mbek wong Israel Yahudi, enak dirungokno. Termasuk mati syahid iku kon mangi keweden bojo. Jadi ceritanya, mati keweden, rambutnya putih kabeh, stres. Mugi-mugi mati syahid kon. Ya. Ada enggak sih orang yang enggak takut sama istri itu hadirin? Lah ono ngomong ono goro. Fir'aun wedi mbek bojone. Nggih, apa meneh? Sayyidina Umar iku hadirin, setan belayu. Sayyidina Umar itu kalau jalan, tapi kalau ketemu istrinya, fontai lungguh anteng meneng. Iki Sayyidina Umar. Bayangno wis anuan dhewe saiki. Sayyidina Umar lho iki. Setan niku mlayu. Iki lalu parah tuh setan aja di omahe. Bayangno, beliannya ngene tok. Diamuki meneng Sayyidina Umar. Repot. Sampai jarine Gus Dur, orang yang takut istri dan tidak takut istri itu nanti barisannya ketika mau masuk surga itu 2. Satu barisan ini yang takut istri, yang satu barisan ini enggak takut istri. Dadak sing barisane wedi mbek bojo iku waduh 10 kilo rek. Sing ngantri. Yang enggak takut istri siji wong tok. Bayangno. Iki di akhirat jarene ngono. Barisan orang takut istri enggak takut istri. Siji tok sing kene 10 kilo antri. Ini siji tok. Orang segitu banyaknya hebat.
top. Oh, resep gak wedi mbek bojo iki. Top, sanjung-sanjung. Wih, hebat. Terus ada yang tanya, nang wong gundul keceng mana? Kon kok top kon barisanmu di kono. Berarti kon gak wedi mbek bojomu. Loh emang yang baris di sini siapa? Loh, yang ini yang takut istri wake kontok sing gak wedi mbek istri barisan iki. Oh ngono. Lho kon gak ro ta? Gak ro aku dikongkon bojoku ngene gini. Luwe parah maneh sampai di akhirat sik wedi. Ceritanya Gus Dur ya. Ono-ono ae. Sopo yang barisan takut istri barisan. Terus gak karu-karuan. Jadi seperti itu hadirin. Ini tentang keutamaan orang mati syahid. Wallahu a'lam bi shawab. Adabul mujahidin insyaallah besok. Adabnya berjihad. Kita, loh ini buat apa sih? Kita belum jihad kok dia pelajari sih. Dipelajari dulu. Oh bahaya nih jihad, kalau dipelajari bahaya. Kita bisa jadi teroris. Keliru. Teroris juga belajar bab jihad. Akhirnya dibodohi oleh pemahaman jihad yang salah. Jadilah teroris. Makanya Habib Ali Jufri itu pernah waktu di Mesir, bab jihad ini tidak diboleh dipelajarkan di sekolah-sekolah. Langsung beliau marah. Beliau mengatakan justru yang harus diajarkan bab jihad, karena ini diselewengkan oleh banyak orang. Timbullah para ekstremis ini. Timbullah orang sekarang yang disebut dengan jihadis ini, takfiri ini. Ini mereka mempelajari bab jihad dari orang dan guru yang salah, pemahaman yang keliru. Ya, akhirnya wis pokoknya ono wong kafir dibunuh. Kayak seakan-akan nggak ada yang namanya toleransi yang diajarkan Rasulullah. Terus kemana hadis Nabi yang mengatakan man adzadzimiyan faqad adzani? Barang siapa yang menyakiti orang kafir, zimmi, kafir yang nggak ganggu kami, maka dia menyakiti aku. Ini main bunuh akhirnya. Yaitu salah mempelajari bab jihad dari guru. Makanya harus dipelajari bab jihad ini supaya tahu kapan kita ini jihad. Kita hidup di Malang, di Batu ini tenang. Tahu-tahu ada orang kafir datang mau merebut Malang. Jihad, itu jihad. Wajib kita untuk menjaga negeri kita, menjaga agama kita. Kalau ada saudara kita di umpamanya di Malang, di Banyuwangi atau di Pasuruan diserang, jaraknya lebih dari 82 kilo, anggapan di Semarang, di Kudus, di Bali atau di mana saudara kita diserang orang kafir, diserang oleh orang kafir, fardu kifayah kita datang ke sana bantu. Kalau memang betul-betul itu menyerang karena permasalahan agama, tapi kebanyakan yang pernah terjadi di negeri kita hampir-hampir urusannya itu bukan agama, tapi adalah adu domba, pengalihan isu dan lain-lain. Jadi wong politik iki lek wis kentekan dalan, paling enak iku ngedu wong duwe agama. Do you understand? Paham ndak kon? Saya mau nyalonkan di Malang, nama saya ndak naik-naik. Dodolan agama paling enak. Ya. Istilah. Ya. Kita punya negeri ini sudah damai. Yang membahayakan itu adalah radikal. Radikal itu pemahaman yang lain itu salah, harus diperangi. Radikal itu ada di semua agama, di Islam ada.
di Nasrani juga ada, di Hindu dan Buddha juga ada. Rohingya itu yang bunuh banyak itu gara-gara biksu edan itu radikal teroris ya. Di mana-mana ada. Jadi radikalisme itu musuhnya agama. Setiap agama manapun kena radikalisme rusak. Yami, karena media ini punyanya orang kafir, yang di blow up itu radikal Islam. Kontak kandani. Sekarang yang ada radikal-radikal ini dulu buatan orang kafir untuk menyerang musuhnya. Aku perang ambek B. Gak iso lah aku perang iki ajur iki kabeh. Terus ya apa carane? Golek orang-orang yang bisa dipanasi, difitnah untuk memeranginya dengan isu agama. Itu yang terjadi. Ya. Nek ngomong ini dawa. Ya. Tapi intinya hadirin, pokoknya jihad itu memang murni orang ingin menyerang kita karena kita Islam. Karena kita Islam, kita diserang, jihad. Tapi hati-hati, kita juga nggak boleh menyerang mereka karena mereka non Muslim, non Islam, kafir, Kristen, Yahudi atau dan kata sejarah mengatakan radikalisme ini yang paling banyak bukan Islam, Yahudi. Yahudi itu titik radikal. Jangan dikira Yahudi. Saking kita ini nggak punya media, media punya kita, baru kita tahu. Saya pernah ke Australia hadirin, saya tunjukin aja contoh. Saya itu pernah ke Australia, waktu itu saya di Melbourne mau ke Sydney. Di tengah-tengah perjalanan, Anda tahu kan, di bandara itu kan ada apanya? Jadwal itu loh, jadwal penerbangan itu kan pakai TV itu. Pas ada pemboman di London, apa istana atau apa di London yang umat ada orang Muslim itu, Muslim yang ngebom di London itu, mati 2 orang, bom bunuh diri. Anda tahu layar-layar di bandara ini jadi berita semua. Sisa bom. Orang ini dibuat Islamophobia, takut sama nama Islam, jihad, takut. Itu kerjaan mereka, media. Bayangno, ono tulisan jadwal penerbangan dari berita. Kalau sebaliknya yang terjadi, tahu-tahu sampean ke pasar kemana, televisi se-Indonesia menyebarkan tentang pembunuhan Muslimin di Rohingya oleh orang-orang Buddha, ditunjukkan lewat televisi ya, terus di jalan ditunjukkan, di koran, di ini. Ya entek wihara-wihara iki mbok gruduk kabeh wis. Percaya mbak aku? Berita itu kalau dibesarkan, pembunuhan di Rohingya, orang-orang perempuan dibunuh, diperkosa, ini semuanya dibunuhin sama orang-orang Buddha, terus disampaikan semuanya. Ya entek iki wihara-wihara ibu obongi kabeh. Nah, ini yang dibuat mereka orang kafir. Membuat Islamophobia. Kenapa membuat Islamophobia? Karena dulunya mereka pakai tangannya umat Islam untuk memusuhi musuhnya. Setelah musuhnya hancur, tidak bisa dipegang ini. Sudah kadung radikal ini. Caranya dibuat framing. Ini radikal, ini musuh, ini. Padahal sing gawe ya wong-wong iku. Do you understand? Pokoknya ini sing kelasnya sarjana paham. Nek sarjono ya blangap-blongo. Jadi ngono iku.
Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.